Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji video pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Melki Petrus Manulang dari LPTK Universitas Labuan Batu dengan NIM 25131000152. Saya bertugas mengajar di SMA Holy Kids Bersinar Medan. Dan hari ini saya akan mengambil video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Greetings. Selamat pagi, Selamat pagi semua anak-anak, silakan duduk. Siapa hari ini yang bawa doa kita? Ya, Yohebet ya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bersyukur kalau kami bisa kembali bersama di sekolah ini belajar. Dan pagi hari ini kami akan mengawali pembelajaran kami dengan biologi dan kajian guru kami. Pada juga kami akan mendapat pengantin yang akan disampaikan oleh guru kami. Pujian namamu, tolong dan berkatilah kami dalam satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya coba dilihat dulu anak-anak, samping kiri kanannya ada nggak sampahnya, dirapikan dulu pakaiannya ya. Ya, sudah ya. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul untuk belajar hari ini di SMA Holy Kids ya. Nah, sebelum kita akan belajar, Sir mau ambil absen dulu ya. Karesa, kalau hadir bilang hadir ya nak. Ciko, ya. Dipa, ya. Fidelia, ya. Hana, Kevin, ya. Laura, Nia, ya. Nick, ya. Nidia, ya. Poppy, ya. Rizky, ya. Safira, ya. Sarah, ya. Tesia, ya. Yohebet, ya. Yunus, ya. Saya udah mengambil absen kalian, ya. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, namun sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas materi kita.
Sebentar ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang sel. Ya, minggu lalu kita sudah membahas sel ya. Masih ada yang ingat gak pelajaran kita minggu lalu? Yaitu apa itu pengertian dari sel? Siapa yang ingat? Yuk. Ya, Ciko. Sel itu adalah unit terkecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi dengan dilihat caranya menggunakan mikroskop. Iya, bagus ya, bahwa sel itu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ada lagi yang bisa mengingat pelajaran kita minggu lalu, kira-kira apa sejarah dari sel? Coba. Penemunya itu Robert Hooke pada tahun 1965 dan dia menulis penelitian itu dari batang ubi yang memiliki gabus. Gabus, iya benar ya, bahwa tahun 1665 Robert Hooke telah mengawali proses eksperimen dengan melihat batang dari gabus ya. Dia melihat adanya ruangan-ruangan kosong. Ya, bagus ya anak-anak. Nah, kita akan lanjutkan ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang identifikasi sel hewan dan sel tumbuhan. Itulah topik kita yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk memahami bagaimana identifikasi daripada sel hewan dan sel tumbuhan, ya coba anak-anak kita lihat semua ke layar TV kita, ya. Di situ ada pertanyaan yang harus kita jawab ya. Nah, coba dilihat. Pernahkah kalian melihat struktur sel hewan dan sel tumbuhan di bawah mikroskop? Apa yang membuat kalian penasaran saat melihatnya? Ada kira-kira yang pernah melihat sel tumbuhan dan sel hewan di bawah mikroskop? Belum ya? Waktu SMP anak-anak? Ya, ada yang sudah pernah melihat ya. Pastinya kalau kita melihat sel hewan dan sel tumbuhan, kita penasaran kan? Penasaran, ini sel hewan ini kok seperti ini ya? Kan gitu kan? Kok sel tumbuhan ini seperti ini? Gitu. Nah, yang kedua, mengapa bentuk dan isi sel pada tumbuhan dan hewan itu bisa berbeda? Padahal keduanya itu sama-sama makhluk hidup. Penasaran kan? Kok sel tumbuhan misalnya ini nih, saya ambil contohnya daun. Ini tumbuhan. Ya, tumbuhan, dan saya ambil kulit manusia. Nah, kulit kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, ini tumbuhan. Ini kulit manusia termasuk ke dalam sel hewan ya. Nah, tadi di awal kita sudah bahas nih, bahwa sel itu adalah suatu unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Berarti tumbuhan ini disusun dari sel. Jaringan hewan ini juga disusun dari sel. Namun katanya, mengapa bentuk dan isi sel pada tumbuhan dan pada sel hewan itu berbeda? Nah, kalau yang ini coba kita lihat. Ya, ini tumbuhan, ini hewan. Kenapa bisa berbeda? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya kan? Kalau ini agak keras dia, ya kan? Ini keras kan? Kalau hewan, sel hewan dia lunak. Pasti kita akan penasaran, kok bisa ya sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda, padahal sama-sama makhluk hidup. Nah, untuk memahami lebih lanjut, ya kita akan bahas materi ini pada hari ini. Nah, setelah nanti kita belajar materi tentang sel, ya materi tentang identifikasi dari sel hewan dan sel tumbuhan, maka nanti diharapkan ya dengan tujuan kita yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi organel-organel yang ada di dalam sel. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, seperti itulah dia kira-kira.
sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, ya, karena terlihat kalian agak tegang sedikit, kita ice breaking dulu ya. Ya silakan berdiri. Ya biar gak tegang kali ya anak-anak, kita ice breaking dulu yuk. Digerakkan badannya ya. Ayo Yunus, digerakkan badannya sedikit ya. Jadi ice breakingnya ini dengan kata botak, batik, dan batuk. Kalau saya bilang batuk berarti kita pegang mulut ya, batuk. Kalau saya bilang botak berarti pegang kepala. Kalau batik berarti baju. Kita tes ya. Kita uji konsentrasi sebentar ya. Coba. Batuk, batik, botak, botak. Ada yang salah ya. Oke, konsentrasi ya. Batik, batuk, batik, botak. Sekali lagi ya. Udah mulai konsentrasi ya. Batuk, batik, botak. Iya, oke, anak-anak sudah semangat ya. Silakan tepuk tangan dulu biar agak rileks ya. Silakan kembali duduk. Nah, kita akan bahas ya materi kita ini tentang identifikasi dari sel ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kalian lihat dulu video pembelajaran ini ya. Coba disimak videonya ya, Nak. Untuk memahami pengetahuan kita tentang identifikasi, coba disimak videonya ya. Halo Sobat Beta, selamat datang di zona sekolah. Materi kelima bab sel. Di materi ini kita akan mempelajari komponen terakhir penyusun dari sel. Itu komponen fungsional. Di mana di materi sebelumnya kita sudah mempelajari dua komponen, yaitu komponen kimiawi dan juga komponen struktural. Oke, langsung saja mari kita belajar. Komponen fungsional sel itu komponen ini berupa organel di dalam sel, di mana meliputi organel tidak bermembran dan juga organel yang memiliki membran. Nah, tapi sebelum itu, organel sel ini merupakan komponen fungsional sel yang memiliki fungsi spesifik dan mengapung di dalam sitosom. Nah, organel sel ini kalau diibaratkan itu seperti organ tubuh kita dan memiliki fungsi berbeda-beda di dalam tubuh kita. Jadi kalau diibaratkan seperti itu ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, berdasarkan ada tidaknya membran, organel sel itu dibagi menjadi dua. Itu organel yang tidak bermembran dan juga organel yang memiliki membran. Organel yang tidak memiliki membran berarti dia tidak dilapisi oleh fosfolipid bilayer. Sedangkan kalau organel yang bermembran itu tersusun atas fosfolipid bilayer. Untuk organel tidak bermembran itu adalah ribosom dan juga sentrosom. Kalau yang bermembran itu ada intisel, retikulum endotel. Jadi lisosom, vakuola, peroksisom, glioksisom, mitokondria dan juga klorom. Nah, kita akan bahas satu persatu dari semua ini sob. Kita akan mulai dari yang tidak bermembran terlebih dahulu. Yang pertama adalah ribosom. Kalau di dalam sel, ribosom itu bentuknya bulat seperti ini sob. Nah, jika kita lihat lebih dekat bentuknya, itu mirip seperti granulati, yang dimana tersusun atas protein dan juga asam nukleat. Jadi, yaitu tidak memiliki membran sob. Nah, untuk lokasinya sendiri itu tersebar di sitosom dan terikat pada organel lainnya seperti ini sob. Nah, untuk fungsinya sendiri, ribosom ini memiliki fungsi untuk sintesis protein atau pembentukan protein. Oke, selanjutnya adalah sentrosom. Sentrosom ini merupakan sepasang sentriol yang tersusun atas protein. Jadi ia juga tidak memiliki membran sob. Ingat ya, bentuknya seperti ini sob. Itu tersusun atas sepasang sentriol. Untuk lokasinya, sentrosom ini berada di dekat inti sel. Sedangkan fungsinya adalah sebagai organisasi dengan spindel, khususnya pada saat pembelahan sel sob. Jadi tadi kan awalnya dua sentriol, nah nanti saat pembelahan sel, keduanya ini akan membesar membentuk benang-benang spindel, yang dimana berperan penting di dalam pembelahan materi genetik.
saat pembuahan sel. Nah, oke, jadi itu ya organel sel yang tidak bermembran, itu ribosom dan juga sentrosom. Oke, kita lanjut pada organel sel yang bermembran. Nah, lumayan banyak nih. Kita mulai dari inti sel. Inti sel atau nukleus. Ini bentuknya seperti ini, sob. Inti sel memiliki 3 bagian utama. Yang paling luar adalah membran inti berpori. Kemudian bagian dalamnya adalah materi genetik. Dan juga anak inti sel atau disebut juga nukleus. Untuk materi genetik itu adalah DNA, yang dimana berfungsi untuk mengendalikan sifat dengan menyimpan informasi genetik berupa kode penyajian protein tubuh. Simpelnya DNA ini semacam resep untuk membuat protein sok. Terus untuk fungsi nukleus itu untuk membuat ribosom. Sedangkan untuk fungsi dari membran inti berpori adalah untuk mengontrol dan tempat keluar masuknya molekul-molekul besar dari dan menuju sel sok. Ruang penyusun inti sel ini, maka inti sel itu disebut sebagai pengatur aktivitas sel. Sebab seluruh produksi protein yang dibutuhkan di dalam sel itu diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel ini, sob. Oke, selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu bentuknya seperti ini, sob. Dan letaknya juga itu berdekatan dengan inti sel. Karena sebenarnya retikulum endoplasma ini itu merupakan perpanjangan dari membran inti sel ini, sob. Retikulum endoplasma ini itu dibedakan menjadi 2 macam. Itu yang pertama retikulum endoplasma kasar. Kenapa disebut retikulum endoplasma kasar? Ini karena retikulum endoplasma ini itu ditempeli oleh untuk fungsinya sendiri adalah untuk memodifikasi awal protein yang dihasilkan oleh ribosom. Sedangkan yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Kenapa disebut retikulum endoplasma halus? Karena dia tidak ditempel oleh ribosom, makanya strukturnya halus seperti ini, sob. Sedangkan untuk fungsi dari retikulum endoplasma halus ini itu untuk sintesis lipid. Contohnya seperti fosfolipid dan juga kolesterol. Oke, selanjutnya adalah badan Golgi, sob. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Diperhatikan bentuk-bentuknya ya. Bentuk badan Golgi seperti ini. Untuk bentuknya itu seperti ini, sob. Sedangkan fungsi dari badan Golgi itu memiliki 2 fungsi utama. Itu yang pertama menerima, menyortir, dan memodifikasi lanjutan dari protein dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma. Dan juga ia berfungsi untuk mentransformasikan molekul tersebut ke bagian sel yang lainnya atau keluar sel. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, protein dari retikulum endoplasma kasar dan lipid yang berasal dari retikulum itu akan diterima oleh badan Golgi. Terus akan disortir, lalu dipilih-pilih. Setelah itu akan dimodifikasi menjadi misalkan ditambahkan sesuatu supaya menjadi fungsional dan siap untuk dipakai. Nah, kalau protein dan lipid itu sudah fungsional, baru ini akan ditransformasikan ke dalam vestikula atau kantung membran seperti ini, sob, supaya bisa dikeluarkan dari sel atau dipindahkan ke lokasi lain yang ada di dalam sel, sob, tergantung kebutuhan sel tersebut. Oke, kita lanjut ke lisosom. Oh ya, sebelumnya perlu diketahui ya, vestikula ini merupakan istilah umum untuk menyebutkan struktur berbentuk kantong membran. Organel yang bermembran berbentuk kantong vestikula yang mengandung enzim hidrolitik. Fungsinya adalah untuk pencernaan intraseluler atau pencernaan di dalam sel tersebut. Nah, karena lisosom ini fungsinya untuk pencernaan intrasel, maka lisosom ini memiliki peran penting di dalam 3 proses. Yaitu yang pertama, fagositosis, yaitu proses sel memakan patogen dari luar, terus dicerna oleh lisosom. Terus kemudian autofagi, ini merupakan proses memakan organel-organel sel yang dimana sudah rusak atau sudah mati, maka lisosom ini akan mencernanya. Terus yang terakhir adalah autolisis. Proses ini adalah lisosom melepaskan enzim hidrolitik ke dalam sel, sehingga akan memicu sel itu pecah atau rusak. Berikutnya adalah vakuola, yaitu organel vestikula yang berukuran lebih besar daripada lisosom.
Untuk fungsinya itu bermacam-macam, tergantung jenis sel dan juga kandungan di dalamnya. Contohnya ada vakuola kontraktil, misal protista, yang dimana fungsinya adalah untuk memompa kandungan air keluar dari membran sel. Nah, berarti ini isinya adalah air ya. Ada juga vakuola yang isinya bahan organik, yang warna dan juga cadangan makanan sob. Selanjutnya adalah organel peroksisom. Peroksisom ini merupakan organel bermuka dan di dalamnya itu mengandung dua jenis enzim. Ada enzim oksidase dan juga enzim katalase. Nah, fungsi utama dari peroksisom ini adalah menetralisir senyawa berbahaya dengan pengembangan dua enzim tadi. Jadi misalkan ada senyawa berbahaya seperti alkohol yang masuk ke dalam sel, maka enzim oksidase ini itu akan mengubah molekul alkohol menjadi H2O2 atau hidrogen peroksida. Tetapi senyawa ini kan, nah makanya ada enzim yang kedua, yaitu enzim katalase yang akan mengubah hidrogen peroksida menjadi oksigen dan juga air, yang dimana sifatnya itu tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, makanya namanya adalah peroksisom, diambil dari kata peroxide, hidrogen peroksida. Oke, itu adalah peroksisom ya. Selanjutnya berarti tinggal 3 lagi yang akan kita bahas, yaitu bioksisom, mitokondria, dan juga kloroplas. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan, Biologi ini merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten. Ia dapat ditemukan di dalam sel biji tumbuhan, enzim seperti oksidase dan katalase. Tetapi untuk di bioksisom ini itu mengandung enzim lain juga, sehingga fungsinya agak berbeda dari peroksisom. Jadi ia itu berfungsi untuk mengubah simpanan lemak menjadi karbohidrat, sehingga dapat dipakai oleh biji untuk bersama-sama. Oke, selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini bentuknya lonjong dan memiliki 2 lapis membran, yaitu membran luar dan juga membran dalam, di mana bentuknya itu melengkung seperti ini sob. Di bagian tengahnya itu berisi matriks, yang dimana isinya adalah ribosom dan juga DNA. Fungsi utama dari mitokondria adalah dari makanan melalui respirasi seluler, supaya bisa dipakai oleh sel untuk beraktivitas. Sel yang aktif beraktivitas seperti sel otot misalkan, dia akan memiliki lebih banyak mitokondria. Oke. Merupakan organel yang banyak mengandung pigmen klorofil. Organel ini juga memiliki 2 membran, dan membran di dalamnya itu terdapat kantung-kantung kecil yang masing-masing disebut dengan tilakoid. Nah, kumpulan tilakoid ini itu mirip tumpukan koin sob, yang dimana disebut dengan grana. Dan di sekitaran grana itu terdapat cairan kloroplas yang disebut dengan stoma. Untuk fungsinya sendiri, kloroplas ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis sob. Besok, akhirnya kita sudah membahas komponen penyusun sel yang ketiga. Nah, itulah anak-anak tadi penjelasan dari organel-organel yang ada di dalam sel ya. Jadi kalau tadi sel itu ada 2 ya, yaitu tadi ada sel tumbuhan ya, sel tumbuhan dan sel hewan ya. Ya, sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa di dalam sel tumbuhan ada banyak sekali organel-organel sel ya. Nah, jadi kalau sel tumbuhan itu tadi seperti daun ini ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menemukan ya tumbuhan seperti yang saya ambil contoh ini adalah daun. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia kalau sel tumbuhan itu memiliki bentukan dia itu berdinding ya. Ada bentuknya kotak seperti ini. Nah, di mana di dalamnya ada organel-organel, salah satunya adalah adanya vakuola. Ini dia namanya vakuola ya tadi ya. Kemudian ada nukleus.
Nah, kemudian nanti ada retikulum, ya, retikulum endoplasma, ya, ada retikulum endoplasma, dan tadi ada kloroplas, ya. Nah, ini dia kloroplas. Jadi beginilah kira-kira kalau kita melihat sel tumbuhan ini di bawah mikroskop, ya. Kloroplas. Ada yang tahu apa fungsi kloroplas, anak-anak? Tadi adalah untuk tempat fotosintesis. Bagus. Nah, kalau sel hewan kita ambil kulit ayam, ya. Mungkin kalian pernah kan lihat kulit ayam, ya. Kulit ayam itu keras atau lembek? Lembek. Nah, itulah yang membedakannya nanti dengan tumbuhan, ya. Nah, jadi kalau kulit ayam tadi kita ambil dia, kita lihat di bawah mikroskop, kira-kira bentuk selnya itu bulat seperti ini, ya. Jadi sangat berbeda dengan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan tadi kotak, ya ada dinding pembatasnya. Ya ada dinding yang membatasi sel itu tadi. Kalau sel hewan tidak, nah, sel hewan hanya dibatasi oleh suatu membran. Ya. Ini dia namanya membran sel. Ini dia. Kemudian nanti dia ada inti sel, ya. Nah, ini ada, kemudian tadi ada terdapat juga mitokondria, ya. Ini dia mitokondrianya. Kemudian tadi ada juga ditemukan ini namanya tadi kompleks Golginya, ada ya, kompleks Golgi. Kemudian tadi ini mitokondria, ya. Kemudian ini tadi nukleus, ya. Kemudian ini membran, ya, membran sel. Nah, itulah dia yang membedakan antara si sel tumbuhan dengan sel hewan kalau diamati di bawah mikroskop. Nah, udah jelas? Jelas ya? Nah, untuk lebih paham lagi, ya, untuk lebih memahami fungsi daripada organel sel tadi dan bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan tadi, ya, secara identifikasi dengan menggunakan studi literatur, kalian bisa membuka buku, bisa membuka internet nanti, ya, dengan laptop atau handphone dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok diskusi. Ya, kelompoknya seperti kelompok minggu lalu, ya, anak-anak, ya. Sudah tahu ya kelompoknya, ya. Oke, silakan membuat kelompok-kelompok diskusi. Yuk. Ya, bentuk bulat aja. Yuk, yang di sana, kemudian yang di sini, yang di situ, ya. Saya akan bagikan LKPD untuk dikerjakan, ya. Tolong didiskusikan. Ya, jadi sebelum saya bagikan LKPD-nya, ya, kalau tadi kita sudah bahas organel-organel sel tadi, bahwa di dalamnya itu banyak organel dan fungsinya masing-masing, ya. Nah, jadi di sini di LKPD ini kalian akan berdiskusi, ya, untuk menemukan dan mengidentifikasi organel-organel sel tersebut dan mencari fungsinya. Nah, setelah nanti kalian berdiskusi sekitar 20 menit, kita lalu presentasi. Didiskusikan, ya, Nak? Cari jawabannya, ya. Sudah dipahami dulu intinya. Pertanyaannya dipahami dulu apa yang mau dicari. Coba dilihat pertanyaannya, ya. Di buku nanti kan dipresentasikan. Di LKPD-nya nggak usah dicoret, di buku aja. Boleh, nanti kan presentasi ke depan. Ya. Nanti. Bisa.
Bisa ditulis di situ, bisa ditulis di buku. Nanti presentasi ke depannya, nanti dibuat pertanyaannya ya untuk nanti yang maju. Pertanyaannya boleh juga nanti dari situ ditanyakan. Yuk dicari jawabannya, yuk. Ya, didiskusikan ya, cari jawabannya ya. Apa yang ditanya, cari. Boleh dikerjakan di situnya atau di kertasnya juga boleh. Boleh, di buku boleh, di kertas itu juga boleh ya. Nanti dipresentasikan kalau sudah selesai ya. Yuk dicari jawabannya yuk. Dilihat, itu kan tadi udah ya kan. Dicari lah jawabannya ya. Nanti dipresentasikan ya. Boleh dilihat dari buku. Iya di buku boleh, di buku tulis boleh. Nanti presentasi ya. Ya dicari fungsinya ya, nanti dibacakan di depan. Ya. Iya, iya. Ini tadi bentuk kapsul obat gitu. Ya, ini nukleus tadi ya. Ini apa nih? Retikulum. Iya, kalau nggak ada bintik-bintiknya. Ya. Bagus, dicari fungsi kalau ini. Iya. Iya. Ini kan sama dengan yang di belakang tadi kan mitokondria. Kalau ini cairannya berarti sitoplasma ya kan? Ya. Ya. Kloroplasma ini vakuola ya. Ya. Iya, mitokondria. Bentuknya kan sama. Ya. Fungsi nukleus Iya. hewan, fungsi nukleus hewan, tumbuhan dan manusia beda kan? Sama. Jadi kalau dia nukleus itu kan inti sel. Jadi kalau inti sel itu kan tumbuhan punya inti sel, hewan punya inti sel, manusia juga punya inti sel. Kalau manusia kan termasuk sel hewan tadi kan. Nah, jadi sama fungsinya. Ya. Sama-sama mengatur aktivitas sel, namanya inti. Inti itu mengatur dia tugasnya. Ya sama dia fungsinya. Kira kayak ada perbedaan yang mungkin enggak ada hewan. Ya yang membedakannya nanti cari apa yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan itu. Gitu. Ya nanti kan dari gambar yang kalian lihat tadi kan ada nih nampak perbedaannya. Udah jelas kan? Ada perbedaan. Apa perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan ini? Nah, ada juga yang dimiliki oleh sel hewan, juga dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, jadi ada juga yang nggak ada. Yang membedakannya yang tidak ada itulah ya kan? Ayo dilanjutkan diskusi. Bagus. Ya ini tadi bagian ruangan yang besar katanya kan? Apa tadi itu nak? Vakuola ya.
Jadi Cari fungsinya, apa fungsi vakuola? klorom. Terus kan Yang ini mana? kan Klorom. berarti ya. Dinding berarti ini ya yang paling luar tadi. Ya. Ini klorom. Iya, bagus Ini banget. berkompleks lagi. Iya. Ini Retikulum kan tadi dekat inti kan? Iya. ini nukleus. Iya. Ini tuh yang di dunia ini apa? Kalau yang ditunjuk ini kan dia ruangan yang kosongnya ini kan. Itu namanya sitoplasma ya. Berarti ini di dunia ini. Iya lah. Pasti enggak? Enggak. Tidak. Sitoplasma. Ini sampai sini aja di sitoplasma. Kalau dia tadi sampai sini baru ya nunjuk di inti sel. Ini kan anak intinya. Ini nukleus. Nukleolus. Nukleolus. Anaknya. Ini intinya. Oh. Tapi ini kita setuju aja ini sitoplasmanya ya. Ya. Itu bagian sitoplasma. Ada yang udah siap? Belum? Ayo dilanjutkan ya anak-anak. Kalau kami dari gambar-gambar ini, di sini kami tanya nggak masalah. Gak apa-apa ya. Boleh di situ. Jadi kalau sebelum itu ini kalau kita dari sini ada perbedaan sedangkan hewan sedangkan perbedaan sedangkan kita pada hewan kalau hewan kan hewan kan lebih lebih kuat ada yang namanya proses biolog kalau hewan mungkin tidak tanpa Kalian juga bisa studi literatur ya dari buku biologi yang sudah kalian punya, bisa dibaca dari situ ya nak, dicari fungsi-fungsinya. Ya. Kalau ini tadi bagian dari kompleks Golgi. Ini kompleks Golgi. Kalau dia retikulum kan dekat inti. Nah iya, dekat inti itu adalah retikulum. Ini baru kompleks Golgi. Kalau ini berarti vakuola yang dihasilkan oleh kompleks Golgi dalam bentuk apa nih? Di som kan tadi ada kan di penjelasannya kan?
Jadi kalau udah garis bulat seperti ini dia dalam bentuk lisosom. Terus ini saya tunjuk apa nih? Ini adalah bagian dari sentriol ya. Ya, ini sentriol ya. Nah, kalau yang ini tadi, yang ini apa namanya? Yang dihasilkan dari kompleks Golgi tadi adalah vakuola dalam bentuk lisosom. Kan ada tadi ya di video pembelajaran kan, ada kan yang bulat seperti ini namanya tadi lisosom. Kalau ini berarti dia sentriol. Ada tadi kan lisosom kan yang dihasilkan ya. Nah, kalau yang ini tadi, coba, yang ini adalah apa namanya? Kalau ini yang dekat dengan inti tadi adalah retikulum endoplasma. Kan retikulum endoplasma yang dekat dengan inti kan, nak? Jangan sampai salah ya, nak. Coba lihat di sini. Nah, lihat. Ini kan inti. Ini kan dekat dengan intinya. Berarti ini adalah bagian retikulum endoplasma. Ya bagus. Nah, berarti ini bentukan dari apa ini? Kan ini retikulum endoplasma, ini nggak mungkin retikulum lagi kan? Ini adalah badan Golgi. Harusnya ini badan Golgi. Nah, ini badan Golgi tadi kan kompleks Golgi. Badan Golgi dengan kompleks Golgi. Makanya ada Retikulum halus yang ini, nah. Kalau ini yang kasar, berarti ini yang halusnya gitu. terus ini Nah, berarti kalau ini tadi yang di video pembelajaran kan ada badan Golgi menghasilkan vakuola kan yang diisi oleh zat lain. Nah, kan disebut dengan apa itu? Lisosom. Tadi kan ada kan bulat-bulat dia kan? Lisosom. Berarti kalau nomor 6 ini sentriolnya, nomor 5 mitokondria. Iya, bagus ya. kolomnya halus. Ini yang kasar, ini yang kasar, ini yang halus. Ini aja yang halus ya. Emang membedakan Kalau dia yang halus, dia nggak ada bintikan-bintikan. ini dipintikan ini. Ini dianggap yang kasar ya, ini yang halus. Sudah selesai? Sedikit lagi, ayo dilanjutkan. Lisosom, bukan lisosol, nah. Lisosom. Ya. Ya, nah. Sesuai dibahas atau emang semua bahas presentasi ke depan atau Presentasi lah. Ya, semua pertanyaan itu tadi dipresentasikan. kan dari lalu kan? Siapa nanti yang moderator seperti biasa presentasi kan? Ya, siapa nanti yang menjelaskan, siapa nanti yang bertanya, yang menjawab pertanyaan. Apa ini? Warna hijau, kata hijaunya itu kan itu sitoplasma. Sitoplasma di dalam ini tadi apa namanya? Kloroplas. Ya, di dalamnya itu ada cairan sitoplasma itu. Kalau ini sitoplasma ini sel, bukan yang di dalam kloroplas ya. Iya, ini cairan sitoplasma. Yang ini Iya, berarti kalau sitoplasmanya dari mana? Yang mana? Iya, yang ini ya, inilah dia nomor 3 ini ya. Ini kan nggak sampai ke inti dia kan? Ya kan hanya sampai sitoplasmanya. itu sitoplasma. Iya, inilah sitoplasma, bagus. Ini badan Golgi sel. Iya, benar, badan Golgi. Mitokondria, Ya, vakuola, kloroplas bagus. dinding Sel, sel, ini dinding sel, iya bagus. nukleus atau inti sel. Ini nukleusnya yang warna pink ini, nak, yang di tengahnya itu anaknya. Nah, anak inti namanya nukleolus ya. Badan Golgi. Kompleks Golgi atau badan Golgi. Udah siap? Belum. Ayo dilanjutkan ya. Udah siap? Organel itu ini kan? Sentriol Iya, itu kan? itulah organel sel. Ini kami tulis. Udah. Kan berarti kan udah sekalian dua-dua gitu kan? Iya. Pertama disuruh analisis, yang kedua disuruhnya identifikasi temukan apa Sama saja fungsinya.
Yang ketiga, Tiga baru cari perbedaan. Iya, cari yang nggak ada di hewan dan ada di tumbuhan. Boleh membedakannya. nomor dua kalau dari soal fungsinya. Iya, boleh nanti dibacakan fungsinya ya saat presentasi. Ya. Iya, Ayo dipercepat anak-anak biar kita presentasi ya. yang salah itu. Jadi tadi di dalam kloroplas itu ada plastida ya, dari penjelasan ya. Jadi plastida itu adalah bagian dari kloroplas. Untuk apa kloroplas tadi? Untuk fotosintesis. Ya, jadi plastida juga berfungsi ya fungsinya. Ya, ya. Itu ke nomor 3. Nah, nomor 2-nya kan tadi jelaskan fungsi dari organel itu. Sebenarnya nomor 1 kita mengidentifikasi bagian-bagian kan dari gambar. Nomor 2 menjelaskan fungsinya tadi. Misalnya mitokondria fungsinya ini untuk pernapasan gitu. Nomor 3 baru jelaskan apa perbedaannya. Iya, nah. Tapi nomor dulu. Iya. Biar supaya kita bisa mendapatkan menemukan sel-sel dari tumbuhan yang berbeda. Sehingga kita dapat melihat perbedaan sel tumbuhan dan sel secara jelas. Ya. Ya boleh lah. Ya nomor 2. Ayo udah, boleh. Yang nomor ini dulu. Dia vaksin. Udah siap nggak? Biar presentasi. Siap. Nanti kan bisa dibaca. Yang itu. Bawa aja bukunya nanti ya. Dibaca di depan aja enak. Iya, kalau menulis 2 kali ya kan. Udah siap kelompok 1? Kelompok 2 udah siap nak? Sedikit lagi. Kelompok 3 udah siap. Kelompok 3 belum.
Ada di sini. Tapi kita sama kan juga yang ke situ. Ini nomor 3. Jadi sintesis karbohidrat itu maksudnya menciptakan karbohidrat baru. Menyusun. Sintesis itu menyusun. Ya, sebenarnya di buku tadi juga ada penjelasannya juga. Nah, kalian bisa lihat itu halaman Terus yang ini berapa? Halaman 20. Ya, di sini juga ada penjelasannya. Jadi kalian bisa tinggal cocokkan nanti, tinggal ini. Hewan sama tumbuhan. Iya, ya, dilihat di situ. Ya. Ayo, udah bisa kelompok 1 ya. Waktu diskusinya sudah habis nggak? Sekarang untuk presentasi ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasi. Ayo maju yuk. Kelompok yang lain silakan mendengar dan memberikan tanggapan ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Silakan dibuka nak presentasinya. Salam semuanya. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dijelaskan oleh di Panduan. Jadi di mana diskusi kelompok pertama itu di mana tertulis bahwa mengamati gambar mikroskopis hewan identifikasi bagian-bagian sel hewan dan sel tersebut dan tuliskan masing-masing fungsinya. Lalu jadi literatur seperti buku atau media. Yang pertama itu yaitu gambar sel tumbuhan. Boleh ditunjukkan ke depan nak? Iya, gambarnya. Yang lain coba perhatikan, coba cocokkan sama punya kalian ya. Dimulai dari gambar sel tumbuhan. Jadi yang pertama itu adalah anak inti yang berwarna ungu itu namanya itu anak inti sel. Dia dan itu berada di dalam inti sel. Ya. Atau di nukleus. Ya, bagus. Dan dia berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Ya, bagus. Lalu yang kedua itu ada retikulum endoplasma. Fungsi dari retikulum endoplasma itu yaitu yang kedua itu retikulum endoplasma. Dari retikulum endoplasma ini terbagi menjadi 2. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dan fungsi-fungsinya sama gitu. Fungsinya itu untuk memodifikasi awal protein atau mensintesis yang namanya lipid. Lalu yang ketiga yang itu sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan yang dihasilkan dari sitoplasma itu merupakan cairan yang dihasilkan dari bagian-bagian terdekat di sel tersebut itu. Dan itu merupakan berdekatan dengan mitokondria dan sel. Dan kembali pada bagian Golgi. Atau bisa disebut dengan nama kompleks Golgi. Ya. Kompleks Golgi itu berfungsi untuk mensintesis karbohidrat ataupun memodifikasi karbohidrat. Lalu yang kedua ada mitokondria. Mitokondria itu berisi isotop DNA dan matriks dan dia berfungsi untuk membuat energi menjadi makanan. Lalu yang kelima itu ada vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan air dan sisa hasil metabolisme hasil dari proses di dalam sel tersebut. Lalu yang ketujuh itu ada kloroplas.
dan kloroplas itu berfungsi sebagai tempat tempat untuk fotosintesis gitu. Dan kloroplas itu pastinya berisi sebuah zat. Lalu di dalam sel tumbuhan terdapat sebuah dinding yang unitaris bagian organ sel tersebut, dan itu disebut dengan nama dinding sel. Ya. Bagus. Ya. Dilanjutkan ke sel hewannya ya, Nak. Baik, gambar kedua itu yaitu sel hewan. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa bagian dari sel tumbuhan pasti juga mirip di bagian sel hewan. Jadi yang warna kuning ini seperti yang tadi saya bilang, yang ini disebut dengan nama anatimisal atau nucleus, yang sedangkan yang bagian dari selnya ataupun bagian kromosom besar ini disebut nukleus atau nucleus. Lalu yang kedua di sebelah, kalau dari sini sudah kiri saya sudah bagian karena itu disebut retikulum endoplasma halus. Dan di sini sudah saya utarakan tadi. Lalu di sebelah dekat kiri kalian itu ada retikulum endoplasma kasar. Namun di bagian hewan ini ada yang tidak sebagian tumbuhan. Contohnya itu sentriol. Sentriol itu tidak terdapat di dalam tumbuhan dan hanya terdapat di dalam hewan. Sentriol itu berdekatan dengan retikulum endoplasma yang ada di sel tersebut. Dan yang keempat itu ada bagian biologi yang berfungsi untuk sintesis sebagai makanan. Dan isotom merupakan tempat terakhir sebagai tempat yang dihasilkan dari protein, tentunya protein dari retikulum endoplasma, lalu ditransmisikan ke badan biologi, lalu berarti di isotom. Ya, bagus. Lalu ada mitokondria, lalu ada di sel hewan tersebut ada mitokondria. Ya. Dan di sini sudah saya katakan tadi. Ya. Lalu setiap sel hewan pasti mempunyai namanya membran plasma. Ya, Ataupun membran sel. membran sel Ya. yang melingkupi sel tersebut. Jadi semua teman-teman tadi sudah mendengar bagian dari guys dalam satu buah yang sel hewan. Dan sekarang saya membandingkan perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Dan saya sudah mencari-cari. Maksud perbandingannya itu, yang pertama itu adalah sel tumbuhan ini berbeda dengan sel hewan. Sedangkan sel hewan memiliki membran atau membran plasma, itu yang melapisi setiap sel hewan. Dan juga ada sel tumbuhan. Di mana sel tumbuhan ini bukan tidak memakai membran, tetapi yaitu dinding dalam dinding plasma dalam dinding sel dalam sel hewan tersebut. Dan juga struktur utama yaitu selulosa, dan juga kalau misalnya sel hewan itu ada fosfolipid dan juga tambahan-tambahan lain seperti pektin, lignin, dan juga kalau misalnya membran sel hewan itu ada protein dan kolesterol dan karbohidrat. Ya, itulah yang membedakannya. Kalau sel hewan dia tidak keras. Sedangkan tadi sel tumbuhan itu keras. Iya. Kenapa dia keras? Karena dia disusun dari serat-serat. Serat-serat apa? Tadi sudah dibilang Ciko, yaitu serat-serat selulosa. Kalau hewan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Iya, bagus. Silakan lanjutkan. Dan juga ya fungsi yang paling saya simpulkan itu bahwasanya kalau misalnya sel tumbuhan itu untuk kekuatan dan perlindungan tumbuhan, sedangkan kalau misalnya membran sel hewan biasanya itu untuk mentransport protein, kolesterol dan karbohidrat, dan juga menselektifikasi ataupun
Menseleksi ya, menyeleksi artinya dia tidak membiarkan semua zat masuk ke dalam. Gitu dia maksudnya menselektif tadi ya. Ya bisa dibuat kesimpulannya nak. Oh masih nomor 3 ya, lanjutkan. Nah, jadi yang ketiga itu apa penyusun dinding sel tumbuhan dan apa saja penyusun membran sel pada sel hewan. Jelaskan menurut pendapat kalian. Nah, jadi menurut pendapat kami sebelumnya itu dinding sel. Dinding sel tumbuhan itu adalah lapisan keras di luar membran sel yang memberikan bentuk tetap, perlindungan dan kekuatan struktural. Nah, jadi yang pertama penyusun-penyusunnya itu yaitu yang pertama itu selosa. Komponen utama atau karbohidrat kompleks tersusun dari rantai panjang glukosa. Yang kedua itu ada hemiselulose. Fungsinya itu untuk mengikat serat selulosa itu agar dindingnya lebih kuat. Yang ketiga itu ada pektin. Fungsinya itu untuk menempelkan sel satu dengan yang lain serta menjaga kelembapan. Dan yang keempat ada lignin. Fungsinya itu untuk memberi kekuatan tambahan. Contohnya pada kayu. Iya, bagus. Kalau penyusun dinding sel pada hewan itu ada 4 yang kami dapat. Yang pertama ada fosfolipid, ada kelapa hidrofilik yang suka air, dan juga ekor hidrofobik yaitu yang takut air. Fungsinya adalah membentuk rangka dasar membran dan selektif terhadap zat yang keluar dan masuk. Yang kedua ada protein membran, yang dimana dia ada 2 jenis, yaitu protein perifer yang menempel di permukaan dan protein integral yang menembus pada membran. Fungsinya adalah sebagai saluran transport, reseptor signal, dan pengenalan zat. Yang ketiga ada kolesterol yang fungsinya menjaga kekakuan dan juga kolesterol pada membran. Dan yang terakhir ada karbohidrat pada glikoprotein dan glycolipid yang fungsinya sebagai pengenal sel dan komunikasi outer sel. Jadi kesimpulan dari nomor 1 dari soal nomor 1 dan 3 dapat dikatakan bahwa sel tumbuhan dan sel hewan tersebut berbeda, di mana di bagian sel hewan ada yang tidak memiliki tumbuhan, namun juga di bagian sel tumbuhan ada yang tidak memiliki sel hewan. Contohnya itu sentriole tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Iya, bagus. Dan lisosom ini tidak memiliki sel tumbuhan. Iya. Namun setiap organel sel atau setiap bagian sel tersebut pasti mempunyai peran dan tugas masing-masing di setiap bagian anggota tubuh. Ya. Silakan sesi tanya jawab. Mana tahu ada yang mau bertanya? Sekian diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, sih. Saya memilih dari yang kedua karena pendapat saya ini kan menjelaskan tentang perbedaan kedua hewan dan tumbuhan. Jadi dari kelompok kalian aja, menurut kalian perbedaan utama dari hewan dan sel ini apa? Ya, silakan bisa dijawab. Perbedaan utama sel hewan dengan sel tumbuhan ini apa, kata temannya, si Rizky? Kami minta waktu saja untuk berdiskusi. Mungkin ada yang lain? Satu pertanyaan aja ya. Ya, biar lebih singkat. Sudah bisa dijawab, Nak? Iya.
Dia minta apa yang membedakan secara khas gitu. Ayo dijawab lah. Oke, kami dari kelompok satu akan menjawab pertanyaan dari Rizky dari kelompok dua, yaitu perbedaan utama antara sel tumbuhan dan sel hewan. Di mana perbedaan utamanya itu terletak pada yang bisa dinamakan pelindung, gitu. Itu di mana sel tumbuhan memiliki dinding sel sebagai pelindungnya, dan itu memberikan dinding sel tumbuhan adalah lapisan keras di luar permukaan sel yang memberikan bentuk kotak dan memberikan perlindungan serta kekuatannya itu struktural dan cukup kuat gitu untuk menahan namanya bahaya. Sedangkan untuk sel hewan itu mempunyai namanya membran plasma ataupun membran sel, yaitu sebuah cairan yang melingkupi sel tersebut gitu. Dan memang kalau dibilang di dalam sel tersebut pasti punya namanya kolesterol yang akan mengatur dan akan menyebarkan bahwa sel tersebut itu bersifat lunak ataupun bersifat lembek dan tidak bersifat tetap, namun dapat berubah. Ya, bagaimana nak? Sudah paham? Ya, silakan ditutuplah presentasinya. Terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo kita lanjutkan ke kelompok yang kedua. Iya, maju. Halo semuanya. Halo. Jadi kami dari kelompok 2 akan menyampaikan jadi yang kami dapat yang pertama itu kita kan disuruh mengamati gambar dari sel tumbuhan dan juga ada sel hewan. Nah yang pertama itu ada sel tumbuhan. Di sini ada 7 sudah apa yang ditunjuk. Yang pertama itu ada nukleolus, itu anak inti sel dari nukleus yang berfungsi untuk membentuk ribosom. Dan yang kedua itu ada retikulum endoplasma, itu kan ada terbagi dua, ada halus dan juga kasar. Ya. Dan di sini kami menunjukkan ini retikulum endoplasma masa ada 7 ya. Jadi yang berfungsi untuk sintesis dan pengangkutan protein. Ya. Yang ketiga ada sitoplasma. Ini kayak ruangan di sini yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Ya, bagus. Yang keempat itu ada kompleks Golgi. Ya. Kompleks Golgi itu berfungsi untuk memproses dan mengemas protein. Dan yang keempat itu ada mitokondria. Ya, bagus. Itu berfungsi untuk tempat respirasi saraf dan menghasilkan energi. Yang keenam itu ada vakuola. Nah, vakuola itu untuk tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga air di dalam sel. Yang ketujuh ada kloroplas. Nah, di sini tadi juga sudah dijelaskan kloroplas itu tempat untuk berfotosintesis dan pastinya ada zat klorofil untuk berfotosintesis. Itu bagian dari sel tumbuhan. Dan kalau sel hewan, itu yang pertama ada nukleus. Nukleus itu berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel dan di situ tersimpan DNA. Yang kedua ada retikulum endoplasma basal. Nah, sama seperti fungsi di sel tumbuhan tadi. Dan yang ketiga kompleks Golgi. Nah itu juga sama, itu memproses dan mengemas protein. Dan yang keempat itu ada lisosom. Nah lisosom itu untuk mencerna zat asing atau bagian sel-sel yang sudah rusak. Dan yang kelima itu ada mitokondria, fungsinya juga sama dengan sel tumbuhan. Dan yang keenam sentriol. Sentriol itu adalah untuk tempat berrespirasi sel dan menghasilkan energi. Dan yang ketujuh ada retikulum endoplasma halus. Itu tempat dalam pembelahan. Yang halus itu untuk mensintesiskan lemak dan mendeteksikan racun.
Oke, selanjutnya apabila Temuan dan tuduhan Ya, lanjutkan. itu berbeda karena yang pertama, kalau dia ditumbuhkan itu di sel Iya, bagus. di sel Ada di ada membran sel. Ya, bagus. Yang kedua itu sel tumbuhan dirancang untuk berfotosintesis dan berkuat atau dinding sel kloroplas Ya, dan vakuola besar. Yang ketiga, terbuat dari fleksibel dan dinamis untuk menggerakkan dan pembelaan cepat. Itu adanya sensorium. ya, bagus. Nomor yang terakhir ya, Nak? Oke, jadi nomor yang ketiga itu apa penyusun dinding sel tumbuhan dan apa saja penyusun membran sel pada sel hewan. Nah, jadi dinding sel tumbuhan itu tersusun dari selulosa, pektin, hemiselulosa, dan juga lignit yang membuat kalku dan juga menjadi kuat. Iya, bagus. Yang membangun membran sel hewan itu tersusun dari fosfolipid bilayer, protein, kolesterol, dan karbohidrat yang membuat menjadi fleksibel dan juga fungsional. Iya. Sudah, sekarang berarti sesi tanya jawab ya. Ayo, mana tahu ada pertanyaan, silakan anak-anak. Ada yang masih bingung? Ada? Ada pertanyaan Ciko? Oh ya, Dipa. Saya ingin bertanya, tadi kalau tidak saya salah dengar ya, kalian bilang bahwa setiap organ itu mempunyai DNA. Apakah itu? Ya, setiap organel sel, ya mungkin ini pertanyaan dari si Dipa ya. Apakah dia mau tahu, apakah setiap organel sel itu memiliki DNA? Ayo, silakan didiskusikan. tunggu ya, Sa. Ya. Tadi kami nggak ada bilang setiap organel sel itu punya DNA. Ya. Kami hanya bilang di nukleus itu bisa juga tempat menyimpannya DNA. Iya. Bukan setiap sel mempunyai DNA. Maaf ya. Iya, sudah diluruskan ya. Jadi mereka tidak ada bilang bahwa semua sel itu punya DNA, tapi tempat menyimpan DNA ada di nukleus. Nah, sekarang si Dipa pengen tahu nih dari pelajaran sel. Sekarang dia mau bertanya sama kalian. Menurut kalian, apakah semua organel sel itu punya DNA atau tidak? Gitu. Yuk, dijawab. Oke, berikan waktu untuk berdiskusi. Ya, silakan. Ya udah, Nak. Di mana sudah bisa? Udah. Sudah bisa. Silakan dijawab langsung. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, dari pertanyaan kita tadi kan bertanya tentang apakah sel-sel itu ada DNA? Ya, sel-sel itu ada DNA. Jadi kalau hasil diskusi kami, tidak semua sel itu punya DNA.
Ya, jadi bagaimana Dipa? Sudah diterima jawabannya? Ya, jadi saya luruskan ya bahwa tidak semua sel itu punya DNA. Jadi di mana aja DNA itu ada, kita bisa temukan di inti sel, ada DNA di mitokondria, ya nukleus atau inti ya, mitokondria dan satu lagi ada di kloroplas. Jadi ada di mana aja nggak? Ada di 3 organel yang punya DNA ya. Ya, inti sel, mitokondria, dan kloroplas saja. Bagaimana Dipa? Sudah? Ya, silakan ditutup nak presentasinya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3. Baik, shalom sayang. Shalom. Kalau maksudnya pertama itu amati gambar mikroskopis sel hewan dan sel tubuhan di bawahnya. Identifikasilah bagian-bagian sel hewan dan sel. Jadi yang pertama itu ada yang fungsinya itu mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau DNA. Ya, bagus. Kedua itu ada retikulum endoplasma kasar yang fungsinya sebagai sintesis dan pengangkutan protein yang memiliki ribosom di permukaannya. Dan yang ketiga itu badan Golgi yang menyimpan air dan sisa dan cadangan makanan. Yang keempat itu mitokondria. Empat itu adalah pola. Ya. Fungsinya menyimpan air dan sisa metabolisme. Dan yang kelima itu Kloroplas ya. tempat berlangsungnya fotosintesis kan. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan yang tujuh itu inti sel yang fungsinya sebagai tempat hidup. Ya. Dan yang tujuan yaitu adalah nukleus juga sebagai inti sel sudah menjadi kulum endoplasma kasar pada Golgi dan Lisosom. Ya. Pertanyaan yang terakhirnya di LKPD-nya, Nak. Itu apa penyusun yang bisa bertahan dan apa saja penyusun universal pada sel hewan. Jadi penyusun yang ada pada sel hewan itu yang pertama itu sel itu adalah tumbuhannya. Fungsi pada sel itu adalah hewan yang terdiri dari fosfolipid dan protein yang membentuk lapisan ganda dan juga di sini dia fleksibel. Dan kalau dia yang pada hewan itu fungsi dari itu kalau dia fungsi nukleus yang pertama memperkuat aktivitas sel, yang kedua mengikat informasi genetik atau DNA dalam nukleus, dan yang ketiga mengatur pembuatan protein. Dan fungsi retikulum endoplasma kasar itu membentuk protein dan juga mengangkut protein yang baru dibuat. Fungsi badan Golgi mengemas dan juga memproses protein yang lengkap. Dan fungsi lisosom itu menghancurkan gas air yang baru masuk ke dalam sel. Dan mitokondria itu fungsinya itu menghasilkan energi yang ada pada ATP dan juga mendukung aktivitas sel. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ayo, ada yang mau bertanya?
Satu orang aja ya. Ayo Yohebet. Silakan nak. Sedikit sebenarnya bukan bertanya, cuman ingin sedikit jelas lagi. Tadi kalau kalian bilang nomor 7 itu di Indonesia, sedangkan dari pendapat dua kelompok yang itu tadi adalah bukan di Indonesia, ya kan? Yang terakhir tadi disebutkan Tiatin kan di Indonesia. Jadi kenapa kalian menunjukkan yang itu adalah di Indonesia? Yang bagian dari nomor 7, ya. Mungkin perlu dikoreksi ya, nomor 7 itu panahnya kemana? Mungkin kalian tadi silap ya nak? Ya. Iya. Coba diperjelas lagi, nomor 7 itu adalah bagian apa tadi? Ayo dijawab. Ada yang tahu? Bagian apa? Hana bagian apa nak? Iya, bagian dari kloroplas yang fungsinya tadi untuk fotosintesis. Iya. Ya, saya rasa cukup dulu presentasinya. Ayo, nak silakan ditutup ya presentasinya. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kita hari ini sudah membahas banyak materi tentang fungsi organel-organel sel. Saya rasa udah cukup paham ya kita ya dari organel sel ini ya. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Berarti sudah paham. Coba menurut kamu lah dulu Ciko, apalah yang bisa kamu dapatkan dari pelajaran tentang identifikasi sel hari ini? Menurut saya, karena kita tadi membahas juga campuran sel. Iya. Kita mengetahui bahwasanya ya yang tadi daun itu lebih kasar daripada kulit kita ini. Iya. Rupanya yang saya masih mengerti, kalau misalnya hewan ini seperti kita ini ada. Iya. Yang itu berarti ada kandungan di mana ada karbon, itu ada lemak dan juga ya ada protein. Sedangkan yang sel tumbuhan ini ya beda gitu. Dimana yang dilapisi oleh ya dinding dilapisi oleh istilah sel tumbuhan tadi seperti itu. Iya. Bagus ya, Ciko. Berarti kesimpulannya ada beberapa organel sel yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan di set dia punya kloroplas, ada plastida untuk apa tadi? Berfotosintesis. Sedangkan di sel hewan ada lisosom, tidak ditemukan di dalam sel tumbuhan. Ada sentriol atau sentrosom di dalam sel hewan, tidak ditemukan dalam sel tumbuhan. Ada dinding sel di tumbuhan, tetapi tidak ditemukan di dalam sel hewan. Ya, saya rasa cukup dulu. Bagus ya kesimpulannya. Nah, saatnya sekarang kita akan kuis ya anak-anak. Soalnya akan saya bagi ya. Ini tolong dijawab soal ini. Yuk. Langsung dijawab ya, ditulis namanya ya. Ya, dikerjakan tiap orang. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ditulis namanya ya, nak. Ya. Ada jawabannya? Ada. Ayo dikerjakan, yuk. Ayo jangan ribut ya, anak-anak, dikerjakan. Jangan ribut ya, dikerjakan ya.
Udah siap? Ayo 1 menit lagi ya kuisnya ya. Sudah, waktunya sudah habis. Ya, soalnya silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan saja. Ayo dikumpulkan saja. Udah nak, yuk kumpul aja yuk. Sudah, siap. Ya namanya ditulis ya. Ayo kumpul. Ya. Sudah. Nah, ini kuisnya sudah selesai dilakukan ya. Untuk selanjutnya, untuk tugas di rumah nanti tolong dirapikan, dibuatkan catatan suatu ringkasan tentang fungsi dan organel sel yang ada di halaman. Coba lihat bukunya tadi nak. Ya, dia ada di halaman 23 ya. Ya, silakan nanti ditulis di dalam buku catatan yang ada di halaman 23. Jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, maka hari ini sudah selesai dulu pelajaran kita, pelajaran biologi. Siapa yang bawa doa kita? Ayo Dipa. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami berkata dalam firman surga, terima kasih atas perkataanmu Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai belajar ini. Berdoa pembelajaran ini dan pengetahuan ini masuk dalam pikiran kami, dan Engkaulah yang terlibat dalam pikiran kami Tuhan, agar ini dapat membawa di masa depan dan menjadi bahan bagi untuk kesuksesan tentang masa depan. Berkati juga guru kami, yaitu Saudara Melki, berkati dia Tuhan, berkati yang dikerjakan, dan terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kami yang mengajarkan kami dengan setiap pada kami Tuhan, apapun yang setiap kami kerjakan dalam Engkau jangan berkenan kepada kami dalam muka berdoa. Amin. Ya, waktu kita sudah habis anak-anak. Selamat pagi, sampai ketemu lagi minggu depan.